Hai guys, kembali lagi bersama gua di channel Lobby Film. Kali ini, gua akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Babysitter 2007. Film ini menceritakan seorang perempuan dengan menawarkan dirinya sebagai babysitter untuk mencari tambahan biaya kuliahnya. Namun, karena ingin mendapatkan uang tambahan, ia pun menawarkan babysitter dengan layanan plus-plus. Penasaran seperti apa kisahnya? Lanjut saja ke alur ceritanya. Seperti biasa, jika kalian tidak ingin ketinggalan dari channel ini, silahkan di-subscribe dulu saja, agar channel ini berkembang dan bisa selalu menghibur. Film akan berfokus pada seorang perempuan cantik bernama Shirley. Ia merupakan salah satu mahasiswa perguruan tinggi. Agar mendapatkan uang tambahan, Shirley bekerja sebagai babysitter. Suatu hari, ia dijemput oleh seorang pria bernama Michael. Rupanya Shirley bekerja untuk anak Michael. Sesampainya di rumah Michael, ia pun ditinggal pergi oleh Michael dan istrinya. Shirley pun memulai pekerjaannya dengan cukup baik. Ia juga menyempatkan dirinya untuk belajar. Setelah dari makan malam, Michael dan istrinya bergegas untuk pulang karena kedua anaknya sudah menunggu di rumah. Sesampainya di rumah, Michael dan istrinya mendapati Shirley yang sedang membersihkan lantai dapur mereka. Kemudian, Michael mengantarnya pulang karena sudah larut malam. Karena melihat Shirley yang kelaparan, mereka pun berhenti sejenak di sebuah restoran. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Namun, tiba-tiba Michael mengajaknya menuju ke sebuah kereta tua yang pernah ia lihat sebelumnya. Shirley pun terlihat kebingungan kenapa ia mengajaknya ke sebuah kereta tersebut. Ketika mereka sedang asik melihat kereta tersebut, tiba-tiba datang polisi yang sedang berpatroli. Karena kaget, mereka pun mencoba untuk bersembunyi. Namun, ketika mereka berdekatan saat bersembunyi, mereka pun terbawa suasana dan akhirnya mereka pun saling menyosor satu sama lain dan terjadilah adu mulut di antara mereka berdua. Tak lama dari kejadian barusan, mereka pun tersadar atas apa yang mereka lakukan. Akhirnya, mereka bergegas kembali ke mobil mereka dan segera melanjutkan perjalanan mereka ke rumah Shirley. Karena merasa bersalah, Michael akhirnya memberikan uang tips kepada Shirley dengan tujuan agar Shirley tidak mengatakan kejadian tersebut. Shirley pun pulang ke rumah dan ia pun merasa puas karena mendapatkan uang dengan mudah apabila ia melakukan layanan plus-plus saat menjadi babysitter. Setelah beberapa hari, ketika Shirley dan teman-temannya sedang nongkrong di sebuah kafe, tiba-tiba istri Michael yang melihatnya menghampirinya. Ia berniat untuk memakai jasa Shirley kembali untuk mengawasi anak-anaknya lagi. Tentu saja, Shirley dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Keesokannya, ketika telah selesai mengawasi anak di rumah Michael, Michael pun kembali mengantarkannya ke rumah Shirley. Namun karena merasa ada yang kurang saat kejadian pertama kali, akhirnya mereka pun bisa meneruskan bercocok tanam di dalam mobil tersebut. Setelah mengantarkan Shirley ke rumahnya, Michael pun kembali memberikan uang tips seperti malam sebelumnya. Rupanya di sini Shirley memiliki ide untuk mendapatkan uang lebih dengan sangat mudah lagi. Di sisi lain, terlihat Michael sedang mengobrol bersama temannya bernama Jerry yang sedang istirahat dan selesai makan siang. Dalam percakapan mereka, Michael menceritakan tentang jasa babysitter plus-plus yang ia gunakan belakangan ini. Dan tentu saja Jerry sangat tertarik dengan jasa tersebut. Akhirnya Michael pun menghubungi Shirley dan meminta agar dicarikan kenalan yang bisa memberikan layanan plus-plus seperti Shirley. Di sini Shirley mengingat bahwa temannya yang bernama Melissa juga butuh uang tambahan. Akhirnya Shirley mengajak Melissa agar ikut dengannya untuk menjadi babysitter plus-plus. Dan tak disangka, Melissa pun menyetujuinya. Keesokan malamnya, setelah selesai dari pekerjaannya, ia pun diantar oleh Jerry. Ternyata dalam perjalanan pulang, ia pun melakukan tugas tambahan sebagai babysitter plus-plus di dalam mobil. Dan tentu saja Jerry merasa sangat puas dengan layanan yang diberikan oleh Melissa. Keesokan paginya, saat Melissa bertemu dengan Shirley, ia pun tak lupa meminta fee dari hasil yang ia terima berkat jasa kerja Melissa. Singkat cerita, sekarang jasa plus-plus Shirley mulai terkenal di kalangan para om-om yang akan haus pengenceritan. Tentu saja banyak teman-teman Shirley yang ikut dengannya, menjadi bagian dari anggota jasa plus-plus tersebut dengan tujuan agar bisa mendapatkan uang sangat cepat. Namun tak lama kemudian timbullah sebuah masalah, di mana salah satu teman Shirley yang bernama Nadine
tidak lagi menggunakan jasa admin dari Shirley, namun langsung mencari om-om sendiri di luar sana. Tentu saja ini menimbulkan konflik di antara Shirley dan temannya. Akhirnya di sini Shirley mengumpulkan semua anggotanya. Dan Shirley menegaskan bahwa mereka semua tidak ada yang mencari orderan sendiri kecuali melalui Shirley sendiri. Jika tidak, Shirley akan mengancam akan menghajarnya. Tak lama kemudian, mereka pun pergi liburan ke sebuah villa milik Jerry, dan semua anggota babysitter Shirley hadir di sana. Mereka pun melakukan pesta di sana dan tentu saja mereka tak lupa melakukan aktivitas bercocok tanam juga di villa tersebut. Setelah melayani pelanggannya, salah satu anggota yang bernama Brenda mengalami depresi. Di sini ia merasa bersalah apa yang ia lakukan demi mendapatkan uang tambahan dengan cepat. Lalu keesokan paginya Brenda yang bertemu dengan Shirley memberitahu bahwa dirinya memutuskan tak mau lagi menjadi babysitter plus-plus. Mendengar pembicaraan itu, Melissa pun mulai cemas karena takut membeberkan jasa rahasia mereka. Tak disangka seiring waktu jasa babysitter yang dijalani Shirley terlihat mulai memburuk karena sebagian anggotanya tidak lagi mengikuti aturan yang dibuat Shirley. Tiba di suatu malam, Michael berencana mengajak Shirley bercocok tanam kembali di kereta waktu itu lagi. Namun ia menolaknya karena ia ingin berhenti dari babysitter plus-plusnya itu. Karena kecewa, Michael pun kembali dan meninggalkan Shirley di kereta tersebut. Setelah itu, Shirley pun menelpon Melissa. Melissa yang sedang melakukan pengeceritan bersama Jerry terpaksa mengangkat telepon dari Shirley tersebut. Shirley pun mengatakan kalau ia sudah hilang kesabaran terhadap apa yang dilakukan si Nadine. Karena ia menjadi penyebab orderannya sepi, maka dari itu ia berniat untuk mendatangi Nadine. Akhirnya mereka pun menuju ke tempat Nadine berada. Setelah bertemu, akhirnya Shirley dan Melissa bertengkar dengan Nadine. Di lain sisi, di sana Jerry pun ikut membantu menghajar pelanggan yang sebelumnya dilayani oleh Nadine. Terlihat Shirley, Melissa, dan Nadine hampir terjatuh ke tepi jurang. Namun di saat yang tepat, Jerry membantu mereka. Dan akhirnya mereka bisa selamat. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika pelanggannya Nadine yang babak belur itu menghampiri mereka. Rupanya itu adalah ayah dari Shirley sendiri. Dan tentu saja itu membuat semuanya terbongkar. Di akhir film, semenjak dari kejadian itu, kelompok babysitter Shirley telah dibubarkan. Shirley pun menjalani hari-harinya seperti dulu lagi dan tidak lagi melakukan pekerjaannya itu. Ia akan berusaha menjadi lebih baik. Oke guys, seperti itulah rangkuman dari film Babysitter. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian tidak bosan menonton film dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.